Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin fin nar atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah memberikan kepada kita begitu banyak sekali nikmat dan karunia, yang mana dengan nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hingga saat ini kita bisa dipertemukan kembali, disatukan, duduk dalam rangka menuntut ilmu di sore hari yang mungkin seharusnya ini waktu libur para jamaah sekalian dari penatnya pekerjaan selama satu pekan. Namun masya Allah, tabarakallah, antum bersedia hadir, bersedia meluangkan waktu liburan dalam rangka duduk bersama-sama kita belajar yang mana kita telah ketahui bersama jamaah, yang namanya menuntut ilmu, apalagi ilmu syar'i, itu wajib hukumnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas siapa? Atas setiap muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka beruntunglah orang-orang yang mau menuntut ilmu. Karena di balik letihnya menuntut ilmu ada banyak sekali keutamaan yang dapat diperoleh oleh orang-orang yang hendak mencari ilmu. Apa? Di antaranya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi para penuntut ilmu bahwasanya mereka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa atau siapa saja yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka apa balasannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di balik keletihan kita menuntut ilmu, maka hendaknya kita meyakini sabda Rasulullah SAW ini. Kita yakin bahwasanya akan ada kebahagiaan yang insya Allah kita bersama akan menikmatinya kelak. Mudah-mudahan kita akan dimudahkan jalan kita untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersolawat dan memberikan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman di mana kesyirikan merajalela, kekufuran menyebar di mana-mana. Bahkan sangat sedikit orang di waktu itu yang masih berpegang teguh di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dari kalangan kaum Quraisy, orang Arab, yang sudah dikabarkan jauh-jauh hari, baik di dalam kitab-kitab agama terdahulu, Injil dan lain sebagainya, dan sudah dikabarkan oleh nabi-nabi terdahulu bakal akan hadir, akan datang seorang nabi sebagai penutup para nabi, penyempurna risalah agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka sudah sepantasnya kita bersolawat, berdoa, menyanjung dan memuji Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar. Tidak ada yang namanya istilah antum murid ana guru, enggak. Tugas ana di sini hanya sebagai penyambung lidah saja sebetulnya dari apa yang dituliskan oleh Syekh di dalam kitabnya kepada antum semua, yang mungkin antum atau sebagian dari antum masih kesulitan jika langsung membaca kitab ini, karena kitabnya berisi dengan Arab gundul. Toh Arab berharokat saja masih susah dipahami kadang, apalagi Arab gundul, ya kan? Ana ini bertugas hanya sebagai penyambung lidah dari apa yang ingin disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya yang berjudul Khulasatul Ta'zimil Ilm.
yaitu ringkasan dari kitab Ta'zimul Ilm, pengagungan terhadap ilmu, yang dikarang oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Beliau memiliki beberapa banyak karangan, diantaranya adalah kitab Ta'zimul Ilm, dan ini juga ringkasannya merupakan buah karya beliau yang beliau tulis untuk kita kepada para penuntut ilmu. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lebih jelas ya insyaallah ya. Baik. Kita akan memulai dengan membacakan muqaddimah dari kitab ini, yaitu kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm. Di sini Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Utsaimin membawakan sebuah muqaddimah yang cukup ringkas, namun hendaknya kita ketahui bersama, karena di dalamnya ada poin-poin yang ingin beliau sampaikan kepada kita sebelum lebih dalam mempelajari kitab ini. Beliau memulai kitabnya dengan menulis basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan salah satu bentuk dari yang namanya mengikuti Allah dan juga Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah. Dan kita tatkala ingin membaca Al-Quran juga hendaknya kita memulai bacaan kita dengan basmalah, apalagi jika itu adalah awal surat. Dan Syekh ingin meniru bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menulis kitabnya itu Al-Quranul Karim dengan memulai dengan membaca atau menulis basmalah. Begitupun Syekh juga di sini menulis kitabnya dengan basmalah. Dan Syekh rahimahullahu ta'ala juga ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru sunnah beliau, yang mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengirim beberapa utusan kepada raja-raja, raja Persia, raja Romawi, raja Habasyah dan lain sebagainya, beliau membuka atau memulai surat tersebut, surat yang beliau tulis, yang beliau ucapkan, dengan memulainya dengan membaca atau menulis basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sejatinya atau sudah seharusnya bagi kita untuk kita tiru. Jika seandainya suatu saat kita ingin menulis sebuah buku, sebuah karya tulis, maka hendaknya kita memulai karya tulis kita dengan basmalah sebagai bentuk tabarruk, memohon berkah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar karya tulis yang kita karang ini bisa menjadi manfaat bagi banyak orang dan bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah menulis basmalah, Syekh di sini melanjutkan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Setelah itu Syekh mengatakan, amma ba'du, fahadhihi min kitabi ta'zimil ilm khulasatul lafzi
kitab ini, kata Syekh, merupakan ringkasan yang berisi intisari, poin-poin penting dari kitab beliau yang berjudul Ta'zimul Ilm. Jadi beliau membuat sebuah kitab yang berjudul Ta'zimul Ilm, mengandung hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu untuk mengagungkan ilmu. Setelah beliau membuat kitab tersebut, beliau juga membuat kitab ringkasannya. Kitab ringkasan yang berisi intisari dari kitab Ta'zimul Ilm. Makanya kitab ini disebut Khulasah Ta'zimul Ilm, intisari, poin-poin penting dari kitab Ta'zimul Ilm. U'iddat biltiqatiha limaqsadil hifdz. Yang mana kitab Khulasah ini beliau persiapkan dengan maksud agar mudah dihafal oleh para penuntut ilmu. Fastukhrija minhu lil manfa'atil madhkuratil lubab. Yang mana kitab Khulasah ini mengambil intisari yang disebutkan dari kitab aslinya, yaitu kitab Ta'zimul Ilm, dalam rangka memberikan manfaat kepada para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Wa ju'ila fihi al-unmudhaju min kulli bab, dan di setiap babnya itu disediakan permisalan-permisalan oleh Syekh di sini. Setelah beliau meringkas, menulis poin-poin pentingnya, beliau sajikan juga permisalan-permisalan agar bisa lebih mudah dipahami oleh kita pembacanya. Liyakuna fi nufusit talabati syamsan nahar, agar bisa menjadi matahari di siang bolong bagi diri-diri para penuntut ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya agar semakin jelas apa yang ingin disampaikan oleh Syekh, agar poin-poin penting di sini semakin jelas dan semakin dipahami oleh penuntut ilmu. Saking jelasnya beliau menganalogikannya sebagai atau seperti matahari di siang bolong, sangat-sangat jelas. Wa yatarashahu ba'dahu ilal amali waliddikar, yang mana setelah para penuntut ilmu bisa memahami poin-poin penting di sini, memahami permisalan-permisalan yang disajikan oleh Syekh juga berharap setelahnya kita semua para penuntut ilmu bisa melanjutkan ilmu yang kita peroleh, yang kita pahami ini dengan mengamalkannya setelahnya. Karena yang namanya amal adalah buah dari ilmu. Tidak cukup bagi kita hanya memahami, hanya memperbanyak ilmu saja, tidak cukup. Butuh juga yang namanya amal, dan ini yang diharapkan oleh Syekh. Selain kita bisa lebih mudah memahami kitab beliau, kita juga diharapkan untuk mengaplikasikannya dalam rangka menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang kita peroleh, khususnya ilmu yang kita dapat dari kitab beliau. Fas'alullaha li walahum luzuma ma'aqidit ta'zim wal fawza bidawami'i fadlihil azim. Terakhir, Syekh berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga para penuntut ilmu, para pembaca, agar kita senantiasa berpegang teguh dan istiqomah terhadap pokok-pokok pembahasan, dan semoga kita juga bisa memperoleh keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan muqaddimah dari kitab Khulasah, kitab ringkasan dari kitab asli beliau, yaitu apa? Ta'zimul Ilm. Kemudian yang kedua, beliau juga membawakan muqaddimah. Jadi muqaddimahnya ada dua. Yang pertama muqaddimah untuk kitab Khulasah ini, kitab ringkasan. Muqaddimah yang kedua adalah muqaddimah di kitab aslinya, yaitu kitab Ta'zimul Ilm. Sama, di kitab aslinya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga memulai kitabnya dengan basmalah, yang kemudian dilanjutkan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca 2 kalimat syahadat, bersolawat kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya dan pada para pengikutnya. Setelah itu Syekh mengatakan, fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalih. Sesungguhnya, kata Syekh di sini, seorang hamba, ya, maksudnya sesungguhnya bagian seorang hamba dari ilmu yang bermanfaat itu tergantung seberapa besar pengagungannya terhadap ilmu tersebut. Jadi semakin besar seseorang mengagungkan dan memuliakan ilmu, niscaya ia akan memperoleh ilmu yang bermanfaat semakin besar pula. Jadi ukuran besar kecil, banyak sedikitnya ilmu yang ada di dalam diri seorang hamba itu tergantung seberapa besar pengagungannya terhadap ilmu itu sendiri. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalih saluha an yakuna mahallan lahu. Maka barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu, dipenuhi dengan memuliakan ilmu, maka niscaya hatinya tersebut menjadi layak, cocok, pantas untuk menjadi wadah bagi ilmu tersebut. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hazzul abdi minhu. Dan semakin sedikit, semakin berkurang rasa pengagungan kita terhadap ilmu, semakin sedikit kita memuliakan ilmu, maka semakin sedikit pula kita memperoleh ilmu tersebut, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Makanya hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilm, sampai ada beberapa hati-hati manusia yang sama sekali di dalamnya tidak terdapat ilmu, tidak terdapat ilmu yang bermanfaat. Makanya gampang kalau kita ingin menilai seseorang, kita lihat saja apakah orang tersebut sangat-sangat mengagungkan ilmu, sangat menghormati ilmu, memuliakan ilmu. Maka semakin besar pengagungannya, maka semakin besar pula ilmu yang bermanfaat baginya. Dan itu juga merupakan ciri, tanda bahwasanya hatinya itu bersih. Hatinya bersih karena memuliakan ilmu, dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin ia sering berbuat maksiat, maka wajar tidak terpancar, tidak tercermin dari perilakunya yang namanya buah dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh melanjutkan, faman azzamal ilma lahat anwaruhu alaih. Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, niscaya dalam dirinya akan terpancar cahaya ilmu. Karena sejatinya orang
yang berilmu itu akan mengeluarkan aura yang terpancar dalam dirinya. Wa wafadat rusulu fununihi ilaih, dan niscaya semakin orang memuliakan ilmu, niscaya ilmu juga akan memberikan cabang-cabangnya, akan mengirim cabang-cabang ilmu ke dalam hatinya, ke dalam diri orang tersebut. Kemudian walam yakun li himmatihi ghayatun illa talaqih. Orang yang mengagungkan ilmu, yang memuliakan ilmu, dirinya tidaklah memiliki sebuah ghayah, sebuah tujuan, melainkan tujuan terbesarnya adalah ingin memperoleh ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi dirinya. Wala li nafsihi ladzatun illal fikru fi. Dan niscaya orang tersebut tidak akan merasakan sebuah kelezatan, kenikmatan, kecuali hanya dengan memikirkan yang namanya ilmu. Semakin ia memikirkan ilmu, semakin pula lah besar rasanya, yang namanya di dalam dirinya akan terpancar rasa enak, rasa nyaman terhadap menuntut ilmu. Karena sebabnya adalah pengagungannya terhadap ilmu tersebut. Itu sebab utama, sebab inti. Kemudian Syekh melanjutkan, wa ka'anna Aba Muhammadin Ad-Darimi Al-Hafidh rahimahullahu taala lamaha hadzal makna. Dan inilah sepertinya yang dilakukan oleh Abu Muhammad Al-Hafidh Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Beliau telah mengisyaratkan hal tersebut. Oleh karenanya beliau, yaitu Syekh Ad-Darimi, menutup kitab beliau yang kita kenal dengan kitab Sunan Ad-Darimi dengan sebuah bab yang berjudul I'zamul Ilm, pengagungan terhadap ilmu. Seakan-akan Syekh Ad-Darimi di sini mengetahui bahwasanya kalau kalian ingin ilmu yang telah kalian pelajari itu menetap di dalam diri kalian, maka kuncinya adalah kalian harus mengagungkan dan memuliakan ilmu. Kemudian Syekh juga melanjutkan, wa nusyai'in 'alal wusuli ila i'zamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidi ta'zimi. Dan ada sebuah hal yang dapat membantu seseorang untuk sampai kepada penghormatan, pemuliaan, pengagungan ilmu. Apa hal tersebut? Apa hal yang dapat membantu kita untuk menjadi orang-orang yang bisa mengagungkan ilmu, bisa memuliakan ilmu? Kata Syekh di sini, hal tersebut adalah ma'rifatu ma'aqidi ta'zimi, yaitu dengan cara kita mengetahui simpul-simpul pengagungannya. Wahia al-usul al-jami'ah, yaitu pokok-pokok prinsip-prinsip yang sangat menyeluruh, yang di dalamnya membahas tentang pengagungan terhadap ilmu. Jadi kalau kita ingin bisa mengagungkan ilmu, kita harus tahu prinsip-prinsipnya, pokok-pokoknya. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Siapa saja yang bisa mengambil dan menghafal serta mengetahui pokok-pokok tersebut, niscaya ia akan bisa mengetahui bagaimana caranya menghormati dan mengagungkan ilmu. Wa man dayya'aha fali nafsihi adha. Dan barang siapa yang menyepelekan pokok-pokok tersebut, maka sejatinya ia telah menyepelekan dirinya sendiri, menyia-nyiakan kehidupannya. Wali hawahu ata. Dan dia juga telah
mengikuti hawa nafsunya. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Niscaya oleh karena itu, kata Syekh, jangan sekali-kali ia mencela jika seandainya pokok-pokok tersebut luput darinya kecuali dirinya sendiri. Yadaka au kata wafuka nafah. Kedua tanganmu yang mengikat dan mulutmu yang meniup. Kalimat yadaka au kata wafuka nafah ini merupakan sebuah pepatah dalam bahasa Arab yang kalau diterjemahkan secara harfiah mungkin kita tidak tahu apa maksudnya. Kedua tanganmu yang mengikat dan mulutmu yang meniup, maksudnya adalah jadi kecelakaan, kesengsaraan, atau segala akibat yang muncul itu sejatinya penyebabnya adalah diri kita sendiri. Karena pepatah ini asal muasalnya, ceritanya adalah ada seseorang yang hendak menyeberang sebuah sungai atau sebuah danau, namun ia tidak menemukan sebuah perahu pun, tidak menemukan satu nampan pun untuk bisa ia gunakan untuk menyeberang pulau tersebut atau menyeberang sungai tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya ia melihat bahwasanya ia memiliki sebuah kirbah. Kirbah adalah yang kalau diartikan adalah sebuah nampan. Zaman dulu jika seseorang ingin menyimpan air minum, ia akan menyimpan di dalam sebuah kirbah, sebuah botol atau nampan dari kulit binatang, kulit hewan. Yang kemudian kirbah tersebut ia keluarkan isinya, kemudian ia tiup, yang dapat ia gunakan sebagai istilahnya pelampung atau zaman sekarang ban, membantunya untuk menyeberangi sungai tersebut. Mulut-mulut dia sendiri yang meniup, tangan-tangan dia sendiri yang mengikat kirbah tersebut. Namun di tengah-tengah ia sedang menyeberangi sungai, di tengah-tengah jalan ternyata ikatannya lepas dan ia hampir saja terbawa arus, tenggelam. Namun alhamdulillah dia ditolong oleh temannya. Seraya temannya mengatakan, yadaka au kata wafuka nafah. Tangan-tanganmu sendiri yang mengikat, mulut-mulutmu sendiri yang meniup, namun engkau juga yang tenggelam. Jadi segala akibat yang muncul itu sejatinya adalah karena sebab ulah perilaku kita. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh di sini. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, kita tidak bisa meraih ilmu, tidak bisa membuat ilmu datang kepada kita, maka jangan salahkan siapapun, salahkan diri kita sendiri. Karena boleh jadi kita selama ini tidak mengagungkan ilmu, kita selama ini tidak memuliakan ilmu tersebut, makanya ilmu tidak mau datang kepada kita. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu, kata Syekh. Maka siapa saja yang tidak memuliakan ilmu, niscaya ilmu tidak akan memuliakannya. Karena sejatinya dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajat suatu kaum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum karena sebab kitab ini, maksudnya Al-Qur'anul Karim.
Suatu kaum akan diangkat derajatnya karena mereka senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, belajar dan mengajarkannya. Wa yad'u bihil akharin, dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan derajat suatu kaum juga karena sebab Al-Quran. Karena mungkin mereka tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mentadabburi ayat-ayatnya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan tidak mau mengamalkannya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan nama atau judul dari kitab ini, yaitu kitab Khulasah Ta'zimul Ilm, intisari dari kitab Ta'zimul Ilm, yang berarti pengagungan terhadap ilmu. Syekh Shalih Al-Utsaimin selaku penulis di sini menulis kitab ini dengan tujuan agar kita para pembacanya bisa menjadi orang-orang yang mau dan selalu berusaha untuk mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, yang mana nanti akibatnya, kebaikannya itu kembali kepada diri kita semua. Kalau kita mau mengagungkan ilmu, niscaya ilmu akan datang kepada kita. Kalau sudah datang ilmu kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang telah kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang ingin memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, maka hendaknya ia menjadi ahli ilmu. Orang-orang yang bukan hanya sering berkutat dengan ilmu, namun juga ia sangat-sangat mengagungi dan memuliakan ilmu tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya, yaitu Khulasah Ta'zimul Ilm. Setelahnya di dalam kitab ini akan dibahas 20 poin, 20 intisari yang beliau ambil dari kitab beliau. Kitab aslinya adalah kitab Ta'zimul Ilm. Beliau ringkas menjadi 20 poin penting, 20 pokok penting yang sudah seharusnya kita ketahui bersama selaku penuntut ilmu. Dan insya Allah seiring berjalannya waktu kita akan membahas satu persatu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam poin pertama, intisari pertama, dasar pertama dari Ta'zimul Ilm, kitab Ta'zimul Ilm, kitab pengagungan terhadap ilmu. Poin pertama kata Syekh di sini, al-maqidul awal, tathiru wi'ail ilm. Yaitu mensucikan wadah atau tempat bagi ilmu. Jadi kalau kita ingin memuliakan ilmu, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan wadahnya terlebih dahulu, mensucikannya, membersihkannya. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu wadah ilmu? Apa itu wadah tempat yang cocok bagi ilmu? Ternyata wadah tersebut adalah al-qalbu, yaitu hati. Syekh melanjutkan, wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Sesuai, tergantung dengan kadar kesucian hati, niscaya ilmu itu akan masuk ke dalamnya. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Dan semakin bertambah suci hati tersebut, semakin suci hati tersebut, maka ilmu semakin banyak atau semakin ingin menghampiri wadah tersebut.
Sebagaimana ketika seseorang ingin menerima seorang tamu, maka hal yang pertama kali ia lakukan adalah menyiapkan tempatnya dulu. Menyiapkan rumahnya, membersihkannya, merapikannya. Tujuannya agar apa? Agar tamu tersebut nyaman, betah, singgah di rumah kita. Dan tamu di sini adalah ilmu. Kalau jika seandainya kita ingin ilmu yang kita peroleh bertahan lama di dalam diri kita, maka hal yang pertama kita lakukan adalah hendaknya kita menyiapkan tempatnya dulu, mensucikan hati kita. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu. Maka jika seandainya seseorang menginginkan untuk memperoleh ilmu, hendaknya ia menghias batinnya, wa yutahhiru qalbahu min najasatihi, dan mensucikan hatinya dari segala bentuk noda najis yang hinggap di dalam hati. Fal ilmu jauharun latif. Karena ilmu adalah sebuah hal, sesuatu yang sangat-sangat mulia, latifun, dan sangat-sangat lembut. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Yang mana ilmu tersebut tidak cocok kecuali bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimain. Dan bersihnya hati, sucinya hati, itu kembali kepada dua hal yang sangat-sangat penting jamaah. Apa itu? Yang pertama, taharatuhu min najasati syubhat, suci dari kotoran-kotoran najis syubhat. Yang kedua, taharatuhu min najasati syahawat, yaitu suci dari noda-noda syahwat. Jadi hendaknya kita mensucikan hati kita dari dua jenis noda yang banyak sekali menghinggapi hati-hati manusia. Apa itu? Yaitu noda syubhat dan juga syahwat. Wa idza kunta tastahi min nazari makhluqin mithlika ila wasakhi thawbik fastahi min nazarillahi ila qalbik. Kemudian Syekh melanjutkan, jika seandainya engkau, wahai para penuntut ilmu, jika seandainya engkau malu ketika mengenakan pakaian yang kotor, baju yang kumuh, engkau malu dari pandangan manusia, maka hendaknya engkau juga malu jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ternyata hati engkau juga kotor, dipenuhi dengan noda-noda syubhat dan syahwat. Maka sebagaimana kita berusaha semaksimal mungkin membersihkan dan merapikan zahir kita, penampilan kita yang zahir, yang tampak, maka hendaknya juga kita membersihkan dan merapikan hati kita agar kita tidak malu dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khotoya, yang mana banyak sekali noda-noda. Balaya itu artinya musibah-musibah, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan seorang hamba karena disebabkan hatinya yang kotor, dipenuhi dengan noda. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, semakin seorang hamba itu berbuat maksiat, semakin banyak ia berbuat maksiat, maka semakin banyak pula noda-noda hitam Allah pancarkan di dalam hatinya. Sampai-sampai ada hati-hati manusia yang saking banyaknya ia berbuat maksiat hingga hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam, sampai ia tidak mengetahui
tidak mengenali mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil. Waliyadzubillah. Maka kita selaku para penuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah, hendaknya hal pertama kali yang hendaknya kita lakukan sebelum menuntut ilmu adalah mensucikan hati kita, agar ilmu tersebut datang dan menghampiri kita semua. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Syekh membawakan sebuah hadis yang datang dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada rupa dan fisik kalian, juga tidak kepada harta yang kalian punya, yang kalian miliki. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati dan amal perbuatan kalian. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling baik penampilannya, orang yang paling baik wajahnya, yang paling indah rupanya, juga bukan orang-orang yang paling banyak hartanya. Namun orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa mau mensucikan hatinya dan mau memperbanyak amal soleh. Karena jika seandainya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada penampilan seorang hamba, atau melihat kepada harta yang dimiliki oleh seorang hamba, maka niscaya orang semisal Bilal ibn Rabah itu tidak akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya adalah sebaliknya. Beliau adalah budak atau mantan budak kulit hitam. Mantan budak kulit hitam yang dijual di pasar-pasar di bangsa Arab kala itu. Beliau juga tidak memiliki harta sedikit pun. Namanya juga seorang budak. Fisik beliau juga tidak seindah orang-orang Persia Romawi. Beliau adalah orang berkulit hitam. Namun apa? Karena sebab keimanan yang beliau punya, sebab amal perbuatan yang beliau lakukan, sebab sucinya hati Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat banyak kepadanya. Lihat bagaimana pengorbanan beliau dalam memperjuangkan keimanan beliau, sampai-sampai ia disiksa oleh tuannya, yaitu Umayyah ibn Khalaf. Disiksa di padang pasir yang terik. Ia ditidurkan, kemudian ditimpakan di atas badannya batu yang besar yang sebelumnya sudah dipanaskan, dijemur di bawah terik matahari. Kalau boleh dianalogikan seperti kita sedang tiduran, kemudian ditimpakan setrika yang panas yang ukurannya sangat besar di atas tubuh kita. Kita dipaksa untuk berkufur, untuk mencela Rasulullah SAW, keluar dari agama Islam. Namun beliau Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu tetap berpegang teguh kepada agama Islam, seraya mengatakan ahad, Tuhan itu hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melihat hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak tega. Langsung pada saat itu beliau membebaskan Bilal ibn Rabah dari tuannya, yaitu Umayyah ibn Khalaf, karena beliau merasa iba dan beliau takjub kepada seorang budak kulit hitam yang sangat-sangat menjaga keimanannya. Ini makanya beliau diberikan kedudukan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi.
Karena sebab hadis ini, Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali tidak melihat rupa kita, harta kita, tidak. Yang Allah lihat dari diri seorang hamba adalah hatinya dan juga amal perbuatannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh di sini melanjutkan, man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla. Siapa saja yang mensucikan hatinya, niscaya ilmu akan bertinggal di dalam hati tersebut. Wa man lam yarfa minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Dan siapa saja yang enggan mengangkat najis, noda dari hatinya, niscaya ilmu akan meninggalkannya, tidak mau menghampirinya. Berkata Sahal ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala, haramun ala qalbin an yadkhulahu nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jal. Haram bagi suatu hati untuk dimasuki yang namanya ilmu, yang namanya nur, cahaya. Wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jal. Sedangkan di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu merupakan syubhat maupun syahwat. Karena sejatinya ilmu adalah nur, sebagaimana yang mungkin sering kita dengar dahulu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi' bin Jarrah akan buruknya hafalan beliau. Padahal sehari-harinya Imam Syafi'i itu saking tajam kecerdasannya, sampai-sampai kalau membaca kitab ia perlu menutup halaman sebelahnya karena takut tercampur hafalannya. Karena beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, yaitu bisa menghafal dalam sekali baca. Namun beliau di suatu hari mengadukan akan buruknya hafalan beliau, yang mana boleh jadi buruknya hafalan Imam Syafi'i itu jauh lebih baik daripada hafalan yang kita punya. Apa yang beliau adukan? Kata beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku Al-Waqi' akan buruknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian gurunya yaitu Imam Al-Waqi' memberikan nasihat kepada beliau agar beliau meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan Al-Waqi' mengabarkanku, kata Imam Syafi'i, guruku mengabarkanku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sering berbuat maksiat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui pokok pertama dari kitab ini, usul pertama, hal yang paling mendasar agar kita bisa mengagungkan ilmu, ternyata pokok pertamanya adalah mengagungkan atau mensucikan hati. Maka hendaknya kita selaku pembaca, selaku orang-orang yang ingin sekali memperoleh ilmu yang bermanfaat, hendaknya kita mensucikan hati kita. Mari bersama-sama kita saling menasihati satu sama lain. Karena sejatinya tidak ada seorang pun yang terlepas darinya yang namanya dari kemaksiatan. Tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan. Makanya sebaik-baik orang adalah yang mau memberikan nasihat kepada sesamanya. Tatkala ada sesamanya, saudaranya yang terjatuh ke dalam sebuah kesalahan, ke dalam lubang kemaksiatan, ia menasehatinya. Urusan apakah sahabatnya mau menerima nasihatnya atau tidak, itu urusan lain. Intinya adalah kita menasihati saudara kita.
agar kita bersama-sama bisa menjadi orang-orang yang lebih baik ke depannya. Bisa bersama-sama mensucikan hati kita dari yang namanya noda-noda dosa-dosa, baik dari noda-noda syubhat maupun syahwat, yang mana dua jenis noda ini merupakan dua hal yang bisa menghalangi seseorang dari datangnya ilmu, dari memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sore hari yang berbahagia ini sampai sini yang bisa kita pelajari dari kitab Khulasah Ta'zimul Ilm. Kitab ringkasan intisari poin-poin penting dari kitab Ta'zimul Ilm, pengagungan terhadap ilmu. Dan kita baru membahas satu poin penting dari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali di pertemuan selanjutnya. Memberikan kita umur yang panjang, kesehatan dan waktu luang agar kita bisa bersama-sama kembali mempelajari kitab ini. Kita bisa mempelajari poin kedua, poin ketiga sampai poin terakhir, yaitu poin ke-20 dari kitab Khulasah Ta'zimul Ilm. Baik. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dari kalangan jamaah? Kami persilakan. Definisi ilmu itu apa? Definisi ilmu. Ya. Baik. Definisi ilmu. Ilmu adalah segala hal yang bisa menjadi masukan bagi seorang manusia. Masukan di sini dalam banyak ruang lingkup. Kalau ilmu duniawi berarti yang ia peroleh adalah pengetahuan duniawi. Jadi ilmu adalah ilmu pengetahuan, makrifah. Yang mana kalau ilmu itu kita sandingkan dengan kata dunia, maka yang dimaksudkan di sini adalah ilmu pengetahuan yang ruang lingkupnya adalah duniawi. Bisa itu matematika, ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Masukkan insight, hal baru yang bermanfaat bagi seseorang. Kalau ilmu tersebut disandingkan dengan kata din atau agama, maka yang dimaksud adalah ilmu tentang agama Islam, baik itu tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau tentang fikih, muamalah, ibadah sehari-hari, atau tentang akhlak dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah ilmu adalah sebuah pengetahuan yang bermanfaat bagi seorang hamba. Apakah selalu bermanfaat? Ternyata tidak. Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Tatkala kita mengetahui misalnya ilmu kalam, ilmu filsafat. Semakin dalam kita mempelajari ilmu filsafat, semakin terjerumus kita dalam kerancuan-kerancuan. Menjadi tidak bermanfaat. Namun sebaliknya, kebanyakan ilmu pengetahuan adalah bermanfaat bagi kita. Dan bermanfaat bukan hanya dalam rangka kita menjadi orang yang lebih berwawasan saja, tidak. Tapi bermanfaat dalam rangka kita bisa mempraktekkan amal ilmu tersebut, mengaplikasikan ilmu tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di sini Syekh mengatakan kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, hendaknya yang pertama kali adalah kita siapkan wadahnya, yaitu hati yang suci. Karena kalau ada orang hatinya tidak suci, dipenuhi dengan kubangan syubhat dan syahwat, maka percuma ilmu sebanyak apapun ilmu yang ia peroleh akan segera pergi, segera lupa, yang ujung-ujungnya sama sekali
tidak bermanfaat bagi dirinya. Capek-capek kita belajar, banyak membaca buku. Capek-capek kita jauh-jauh mendatangi sebuah majelis ilmu, namun ujung-ujungnya lupa. Ujung-ujungnya hilang ilmu tersebut. Itu namanya ilmu tidak bermanfaat. Lain hal jika ilmu bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa berada di dalam tubuh kita dan kita mau mengamalkan ilmu tersebut dan lain sebagainya. Ya. Kurang lebih itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Untuk tadi mensucikan jiwa itu, mensucikan hati itu apakah ada kiat-kiatnya? Lalu tadi kan sebelum kita berilmu, menuntut ilmu, kita harus mensucikan hati dulu. Nah itu apakah ada ciri-ciri bahwa hati kita sudah siap untuk diisi ilmunya gitu? Atau kita sambil mensucikan sambil menuntut ilmu juga gitu? Ya, apakah ada ciri-ciri bahwasanya hati seseorang itu sudah siap untuk dimasuki oleh ilmu atau tidak? Atau bisa saling bersamaan, berjalan sambil mensucikan, sambil belajar gitu, Pak ya? Ya, baik. Sudah sejatinya kalau kita bicara tentang kemurnian dan kesucian hati, maka 100% hati suci mungkin tidak ada, karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwasanya setiap hari manusia akan selalu berbuat kesalahan-kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah apa? At-tawwabun, yang senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun atas segala bentuk kesalahan yang ia lakukan. Makanya kita disyariatkan untuk melakukan zikir pagi dan petang. Zikir pagi untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan di malam hari. Zikir petang untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan di siang dan di pagi hari. Maka sudah seharusnya bagi kita dan sebaiknya bagi kita untuk senantiasa mensucikan hati kita sambil belajar. Karena kalau menunggu untuk hati kita bersih terlebih dahulu baru belajar, maka kita tidak tahu sampai kapan. Ujung-ujungnya apa? Gak belajar-belajar. Yang lebih baik adalah kita sambil membenahi diri kita, membenahi hati kita, sambil kita belajar bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana caranya membersihkan hati, bagaimana caranya mentauhidkan Allah dan lain sebagainya. Ya, itu wallahu a'lam. Sudah? Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Toh jika seandainya antum mendapatkan kekurangan dan kesalahan yang Anda perbuat, yang Anda ucapkan di sore hari ini, Anda memohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita peroleh dari kajian kita di sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan sebagaimana yang disyaratkan Syekh tadi. Ilmu itu perlu amal. Tidak cukup seseorang memperkaya dirinya dengan ilmu namun tidak mengamalkannya. Semoga kita semua ya bisa Allah berikan taufik untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang kita punya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, menjadi pribadi yang memiliki hati yang suci sehingga ilmu itu datang kepada kita semua. Aqulu qouli hadza subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.